Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inai Ramdayani dan teman sekelompok saya yaitu Feby Tiana Asyari, Linda Fitriani, dan Putu Deli Septiana Wismawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Menurut Jamaluddin 2001, gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsi tentang kehidupan, dan sikap terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada Yosef, tahun 2007, gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir, kemauan, emosi, dan tindakan. Yang ketiga ada menurut Demkes RI tahun 2000, gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderita pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Kriteria umum gangguan. Menurut feedback dalam Nasir tahun 2011 mengatakan bahwa kriteria umum gangguan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak puas hidup di dunia. Ketidakpuasan dengan karakteristik, kemampuan, dan prestasi diri. Yang ketiga, coping yang tidak efektif dengan peristiwa kehidupan. Kemudian, tidak terjadinya pertumbuhan personal. Ciri dari gangguan jiwa yang dapat didefinisikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengurung diri, tidak kenal orang lain, marah tanpa sebab, bicara kacau, tidak mampu merawat diri. Penyebab timbulnya gangguan jiwa adalah menurut Yusuf tahun 2015, penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling mempengaruhi, yaitu faktor somatik, organobiologis atau somatogenik. Yang kedua, faktor psikologik atau psikogenik. Yang ketiga ada faktor sosiobudaya atau sosiogenik. Dari faktor-faktor ketiga di atas terdapat beberapa penyebab lain dari penyebab gangguan jiwa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada genetika, yang kedua sebab biologi, yang ketiga sebab psikologi, yang keempat stres, yang kelima sebab sosiokultural, yang keenam perkembangan psikologi yang salah. Tanda dan gejala. Keterangan atau tension, gangguan kognisi, gangguan kemauan, gangguan psikomotor. Kemudian ada penanganan gangguan jiwa. Yang pertama terapi psikofarmaka, yang kedua terapi somatik, yang ketiga terapi modalitas. Kemudian ada konsep stres, rentang sehat sakit jiwa, coping. Stres adalah keadaan yang disebabkan oleh adanya tuntutan internal maupun eksternal yang dapat membahayakan, tak terkendali atau melebihi kemampuan individu, sehingga individu akan bereaksi baik secara psikologis maupun psikologis atau respon, dan melakukan usaha-usaha penyesuaian diri terhadap situasi tersebut. Penggolongan stres. Terdapat stres fisik, stres fisiologik, stres psikis atau emosional, stres proses pertumbuhan dan perkembangan. Cara mengatasi stres. Mengkonsultasikan masalah yang sedang dihadapi kepada psikiater atau rekan kerja atau teman dekat. Yang kedua, melakukan olahraga ringan, mengkonsumsi bahan makanan kaya bergizi, menonton acara komedian atau lawak. Tahap-tahap stres. Reaksi waspada atau alarm reaction state. Yang kedua, reaksi resistensi atau resistance state. Yang ketiga, reaksi kelelahan atau exhaustion state. Rentang sehat sakit jiwa. Sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Menurut WHO tahun 1947, sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan
yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Yang kemudian ada penjelasan coping. Coping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, respon terhadap situasi yang mengancam. Faktor yang mempengaruhi strategi coping. Yang pertama ada kesehatan fisik, keyakinan atau pandangan positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, dukungan sosial, materi. Yang terakhir ada bentuk-bentuk coping. Model konseptual keperawatan jiwa. Model konseptual keperawatan merupakan suatu cara untuk memandang situasi dan kondisi pekerjaan yang melibatkan perawat di dalamnya. Model konseptual keperawatan memperlihatkan petunjuk bagi organisasi di mana perawat mendapatkan informasi agar mereka peka terhadap apa yang terjadi pada suatu saat juga dan tahu apa yang harus perawat dikerjakan. Menurut Brockhoff tahun 1999. Macam-macam model konseptual keperawatan jiwa. Model psikoanalisa atau Freud-Erikson. Yang kedua model interpersonal. Yang ketiga model sosial. Yang keempat model eksistensi. Yang kelima ada model komunikasi. Yang keenam model behavioral. Yang ketujuh ada model medikal. Dan yang kedelapan ada model keperawatan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.